Kami kan manggil sampean Ustadz begini. Bisa, silakan. Saya tidak merasa takut. Saya tidak merasa minoritas sama sekali. Gitu ya. Contoh, acara mulutan kami diundang. Iya, katanya tidak dibayar. Iya, sungguh. Oh gitu ya? Iya, sungguh. Oh kan tidak Tidak dibayar. Hanya berkat ini yang saya heran ini. Kalau acara Idul Korban, ternyata tidak hanya mereka yang Muslim terdapat yang dapat daging gitu ya. Saya dapat bahkan sampai orang itu 3 kilo, 2 kilo daging sapi dari pondok, dari tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, ketemu lagi di Halo KUA Podcast KUA Pajarakan. Kali ini sangat spesial ya. Kita kedatangan satu-satunya penyuluh agama Kristen, Katolik ya? Katolik. Ke penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Bapak Antonius Hadi Sri Janarko. Masya Allah. Bapak, terima kasih sudah hadir. Songkoan dulu Ustadz ya. Karena senasibkan seperjuangan, jadi saya pakai songkok. Tapi jiwa nasionalis saya tidak perlu diragukan. Ini foto-foto Ustadz. Karena itu besok berendati tuh. Rumah saya ini bertetangga dengan pondok pesantren Darul Lugo. Baru kan ya? Iya. Oh, Itu tidak tetangga di sini. saya dengan Pak Ustadz Habib, Ustadz Koidoli, Ustadz Zaini itu tetangga saya. Nyebut jenengnya Ustadz aja udah fasih sekali. Kelahiran mana? Mojokerto. Mojokerto. 56 tahun yang lalu. Masya Allah, saya jangan nyebut dunia. Sampai cerita usia 35 itu percaya. Ya enggak lah, nggak bisa dibohong, umur nggak bisa bohong. Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Karena ini di Kabupaten Probolinggo, di Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo ada penyuluh agama Katolik. Ini menjadi sesuatu yang menjadi spesial sekali ya. Iya. Dan ini satu-satunya ya. Sepertinya satu-satunya. Kok sepertinya? Sepertinya. Satu-satunya ya. Sepertinya. Ya, Kayak dulu karena sudah sering kumpul di kantor Kementerian Agama, saya pastikan satu-satunya. Bentar. Kita ngobrol tentang dulu sebelum di penyuluh Bapak apa ini? Saya guru agama Katolik di sekolah Katolik di Karaksaan. Kami bernaung di sebuah yayasan namanya Yayasan Karmel milik Keuskupan Malang. Yayasan Katolik. Di guru sebelumnya ya? Iya. Tetapi pendidikannya linear ya di Betul. Linier, karena saya lulusan sekolah tinggi pastoral IP Malang. Sekolah Katolik memang yang itu mengkader pastoral ya. Pastoral jadi apa mengkader ini ya, kader agama ya di sana. Iya. Tidak hanya sasaran, tidak hanya penyuluh, kalau dalam istilah kami itu adalah katekis. Katekis itu adalah guru agama Katolik. Kami kan manggil sampean Ustadz begini. Bisa, silakan. Saya tidak merasa takut. Tidak merasa. Tapi kalau nama saya kan impor semua. Muhammad Bahdin itu kan impor dari Arab. Ketok. Jelas. Antonius itu impor juga lah ya. Iya. Kalau nama asli sini Sugeng Slamet. Ini Saudi ya. Jadi Saya nama Arab ini ya. Betul Arab. Nah, Iya. Sri Janarko ini yang pribumi. Ini asli pemberian orang tua. Gabungan nama Eropa, Arab dan Jawa. Oke, kalau di lingkungan ada kan, apalagi tadi ceritanya juga dengan pesantren ya. Mungkin kumpul dengan lingkungan yang sekitar situ mungkin tetapi mayoritas Muslim ya. Muslim. Gimana sih menjadi minoritas? Merasa minoritas gak di Probolinggo? Begini Pak Mahim, saya tinggal di sekitar pondok itu tahun 2006 sejak rumah saya jadi.
posisinya. Ya di Komukti itu. 2006 rumah saya jadi di situ. Dan saya sadar bahwa saya membangun rumah memang di sekitar pondok. Kebetulan memang bisanya membeli ya, kebetulan ada yang terjual itu ya saya beli. Tapi saya sejak rumah itu berdiri sampai sekarang rasanya sangat enjoy. Saya tidak merasa minoritas sama sekali. Gitu ya. Contoh, acara mulutan kami diundang. Iya, saya datang. Kalaupun saya tidak datang, berkati yang datang ke rumah saya. Hari raya tetangga-tetangga saya pondok negeri. Iya, nanti sebaliknya Natalan saya juga kirim berkat kepada mereka. Aman ya? Aman, sangat aman. Oke, itu dalam kehidupan sosial ya dengan orang di sekitar. Ada nggak? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini menunjukkan santai loh ngobrol ini, Iya. sudah ada kopinya. Kudu tintek. Ada santai gitu Pak. Ini nggak ada terima kasih. Ada semacam ini pandangan orang. Jadi ketika Anda datang ke satu tempat kan juga jangan bawa misi karena prasangka buruk gitu ketika manggilnya kayak Pak Hadi apa Pak Hadi? Pak Hadi. Saya lebih senang dipanggil Pak Hadi daripada dipanggil nama Pak Antoni. Oh gitu Ya. lebih berbau gitu. Ya, sejak kecil nama panggilan saya. Oh Hadi. Iya. Dan juga itu pernah nggak ada orang yang mencurigai karena nama Anda resmi dengan apa yang Anda lakukan? Tidak, Itu kan ada misi-misi apa? tidak. Ya. Saya tidak punya misi apa-apa. Saya kenal di situ, hidup di situ, anak-anak lahir di situ semua, semuanya sampai hari ini kami semua diterima. Dan mereka tahu bahwa kami ini adalah bukan Muslim yang jelas ya, bahwa nama-nama kami ini bukan Muslim, tapi kami diterima. Istri saya bahkan di Dasa Wisma ini jadi pengurusnya, walaupun dalam kelompok kecil, masyarakat ya, komunitas kecil di RT itu menjadi pengurus Dasa Wisma. Ini kan suatu hal yang bagus yang menunjukkan bahwa keberadaan kami ini diterima. Oke. Ya, diterima. Jadi perbedaan keyakinan itu jangan jadi masalah. Oh, no, jangan kita anggap. kita. Nah, sekarang di tugas fungsi di kepenyuluhan ini spesifik berarti ya. Kalau teman-teman penyuluh agama Islam mungkin spesifik ke majelis taklim, Iya. memberikan suruhan-suruhan. Kalau Pak Haji, Ruang lingkup kita sebagai penyuluh agama Katolik itu sebetulnya lebih luas. Tidak hanya di mana, seperti teman-teman kami di majelis taklim ya, tapi kami di gereja juga ada majelis taklim sebetulnya, apa istilahnya tidak seperti itu. Contoh, misalnya ada orang yang ingin dibaptis, lalu penyuluh terjun di situ, dia berfungsi sebagai pengajar. Nah, mengajarkan apa? Mengajarkan iman Katolik, iman Kristiani kepada mereka yang ingin dibaptis. Nah, itulah tugas penyuluhan. Sangat erat dengan tugas yang saya katakan tadi di Jawa. Ada tugasnya katekis. Jadi katekis dengan penyuluh itu sebetulnya suatu hal yang sama, hanya istilahnya saja beda. Itu memberikan pewartaan, pemandangan nilai-nilai iman pada orang lain. Iya. Tapi kalau yang sudah jadi Katolik, bukan berarti saya berhenti dari penyuluh, tidak. Ada juga kumpulan komunitas Katolik, tapi itu tetap harus dilayani. Contoh, saya tinggal di Sidomukti kan ya. Di Sidomukti itu ada komunitas Katolik, namanya Lingkungan Sidomukti. Nah, disitulah saya hadir menjadi penyuluh. Ada doa-doa setiap 1 bulan sekali, arisan berdiri dari keluarga ke keluarga, penyuluh hadir di situ. Nanti lingkungan patokan juga, lingkungan semampir juga kita datangi. Kalau tadi ini kan bedanya kalau teman-teman penyuluh agama Islam tugasnya di kampung, mereka punya teritorial di kecamatan itu. Iya. Dan sedangkan penyuluh agama Katolik kan pasti sendiri ya. Ini ruang lingkupnya Besar. begitu ya. Jadi
Jadi di Krucil, Ini udah teman-teman yang perlu diketahui. ada yang di Maron, Kerenang. Itu umat Katolik kita itu diaspora. Jadi tidak mengumpul pada satu kelompok. Nyebar itu. Jadi kalau ada kepentingan ke Maron, ya kita ke Maron. Kalau ada kepentingan kita ke Bako, ya kita ke Bako. Ada yang mati, meninggal di Pakuliran, ya kita ke sana. Nah ini, ya teman-teman penyuluh agama Islam. Anda yang ngopeni majelis taklim atau ngopeni dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas, bayarnya sama. Sama. Jangan-jangan Beda tunjangan ya. Hah? Beda tunjangan. Maksudnya jumlah anak gitu. Oh iya. Nah, ini jadi motivasi tersendiri. Kalau ruang lingkup yang sedemikian luas ya Kabupaten Probolinggo bisa jadi ini Pak Adi kan kerjanya dan bisa lebih ya. Iya. Ya. Tapi itu puji Tuhan. Bapakin. Itu sudah kami jalani. Ya seumur hidup saya. Karena sebelum jadi penyuluh pun saya sudah bekerja seperti itu. Ini jadi sebenarnya apa sih istilah tadi? Katekes. Katekes itu apa sih kalau kita bisa pahami? Di sana itu ada pendeta, ada romo. Apa sih sebenarnya istilah-istilah yang dijawab itu? Agama pembimbing agama itu apa aja? Kalau di Katolik, pimpinan kami tertinggi adalah Paus. Itu di Vatikan. Kemudian turun ke Indonesia, kita di Gusupan Malang, namanya Bapak Uskup. Nah, Bapak Uskup tidak bisa bekerja sendirian, dia membutuhkan seorang pembantu namanya Romo, Pastor, Imam. Romo, Pastor itu sebutannya sama. Nah, tangan-tangan imam ini kan juga tidak bisa bekerja sendirian, dia membutuhkan orang-orang lain yang bisa membantu untuk memperingan pekerjaannya. Salah satunya ya saya, tapi tidak hanya saya sebetulnya ya banyak. Jadi katekes struktural gitu ya? Tidak ada katekes struktural. Jadi penyuluh itu? Iya. Kalau yang lain katekes kan? Kalau katekes itu swasta, mungkin penyuluh di negeri. Ya belum pernah. Katekes tidak dibayar. Iya, sungguh. Oh gitu ya? Iya, sungguh. Oh katekes tidak dibayar. Kita tidak pernah mendapatkan bayaran, itu memang tugas. Kalau yang lain ada ya, kalau yang kayak pastor itu ada. Oh tidak dibayar, sama tidak dibayar. Oh sebenarnya yang kita kenal ada perpuluhan atau begitu. Untuk teman kita yang di Protestan saya tidak. Oh di Katolik nggak ada ya? Tidak. Istilah perpuluhan itu nggak ada. Tidak. Nah itu kita mulai mengenal lagi istilah-istilah ini minimal kita tidak tahu ya ternyata di Katolik itu pemuka-pemuka agamanya, pendidik agamanya secara jelas. Tadi ada mulai dari Paus, ada keuskupan. Nah, sekarang gereja itu sendiri kan banyak sekali gerakannya. Nah, kita jangan kemana ada gereja namanya ada gereja Kristen sendiri. Nah, kalau yang di Katolik apa nih? Di tempat kami ya gereja Katolik Santo Paulus. Ya. Nah, nama-nama itu apakah semacam ini? Apakah ada perbedaan organisasinya atau seperti apa? Bisa dipastikan kalau di gereja Katolik memakai nama Santo. Nama Santo itu adalah nama orang kudus, orang yang pernah berjasa bagi perkembangan iman Katolik, gereja Katolik. Nah, nama-nama mereka itulah yang diambil menjadi nama sebuah gereja. Misalnya kalau kerajaan gereja Santo Paulus kerajaan, ada juga yang gereja Santo Yusuf Jember, gereja Katolik Santa Maria Bunda Karmel Probolinggo. Nah itu dipastikan yang pakai nama Santo itu gereja Katolik. Nah sekarang yang kita pahami di beberapa waktu yang lalu itu pernah saya mendengar kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah bagi saudara-saudara kita yang minoritas. Anda bisa merasakan ya? Bisa. Itu terjadi. Iya, merasakan. Itu kaitannya dengan aturan atau adanya penolakan biasanya? Kalau aturan saya kira pemerintah sudah menjaga. Sudah jelas ya? Iya. Ini masalahnya terkadang pada penolakan dari masyarakat yang mungkin kurang paham atau punya pemikiran negatif atau
bagaimana tentang kita atau ada kekhawatiran tertentu? Oke, ini negara kita adalah negara hukum. Saya kira warga harus taat dengan aturan hukum yang berlaku di negara. Nah, semoga melalui pesan ini yang ingin kita sampaikan, saudara-saudara kita secara hukum dilindungi untuk menjalankan keyakinannya masing-masing, untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita. Saya kira kita semua, yang penting kalau di Islam ada namanya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya kira ini menjadi titik temu bagi kita, tidak usah saling saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita bisa hidup harmoni, bisa hidup bersama. Nyatanya Pak Hadi oleh berkat saling menyalahkan. Ya, setiap tahun. Tidak hanya berkat, ini yang saya heran ini, kalau acara Idul Korban, ternyata tidak hanya mereka yang Muslim beragama yang dapat daging gitu ya. Saya dapat bahkan sampai orang itu 3 kilo, 2 kilo daging sapi dari pondok, dari tetangga. Pak Benyamin Sungguh. Ini saya nggak bohong. Nah, karena saya itu nggak senang daging kambing, ya kami berikan mereka yang. Pak, nanti saya kirimin nomor. Iya. Daging sapi ini dirawat gitu. Oh gitu ya. Kalau di tempat kami semua aman Pak. Kambing, ayam, gitu ya. Pai ulo gitu. Ini yang saya kagumi dari teman-teman kami di Muslim. Jadi mereka sungguh melihat kami itu senang gitu ya. Ya. Semoga semangat dan pluralisme yang tumbuh di lingkungan Pak Hadi bisa menjadi cerminan bagi warga Kabupaten Probolinggo, khususnya dan saudara kita yang di luar sana, bahwa hidup berdampingan, beda keyakinan, beda agama tidak sama sekali menjadi halangan, tidak menjadi halangan untuk kita saling bersosialisasi, saling membantu dan saling mendukung. Saya kira ini menjadi sesuatu poin dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Pak Hadi, waktu kita terbatas, terima kasih. Sudah sadar di sini, kopinya belum diseruput. Terima kasih Pak Hadi. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Karena kayaknya masih banyak sekali yang ingin saya obrolkan gitu yang kita tahu. Berlanjut pada jilid-jilid berikutnya. Siap. Iya. Saya kira perlu kita nanti bicara tentang bagaimana sih dakwah di dalam gereja itu. Agar kita juga kadang-kadang ada orang-orang yang kelaparan kalau main ke gereja nanti atau ikut silakan. Teman-teman tahu kami itu pengen main ke tempat kami ke Romo. Cuma mencari waktunya yang sama. Saya udah bilang sama Romo teman-teman kami mau main ke gereja. Mau bos silakan. Boleh waktunya Pak Hadi. Boleh silakan. Kapan-kapan Pak Hadi boleh kita undang di acara kita juga, boleh ya Pak Hadi? Boleh. Oke, terima kasih Pak Hadi atas kehadirannya, atas waktunya, atas sharingnya di Dakwah Pacarakan, di program Dakwah Pacarakan. Pada pemirsa, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar program ini semakin memberikan manfaat bagi warga Kabupaten Probolinggo, warga Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, dan secara luas bisa menyampaikan informasi yang positif. Terima kasih Pak Hadi. Semoga ketemu lagi di lain waktu, dan bagi saudara-saudara bisa ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi. Salam moderasi. Terima kasih.